kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Berarti suaminya tidak mengerti hukum Allah dan Rasulnya secara benar. Ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya, dia juga butuh didengar. Oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh, ada begini, ada yang telepon, ada yang datang, ada yang... Bapak jangan egois, dengar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Rahasia Hati bersama saya Teh Hana. Apa kabar wargi? Saya doakan wargi sehat-sehat, bahagia selalu dan rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Baik wargi, di video ini saya akan bahas tentang siapa yang paling lelah dalam rumah tangga, suamikah atau istri. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak bareng-bareng video pertama. Ini ada POV dari suami, ada lagunya takut kena copyright, jadi saya bacain ya. Ujian seorang laki-laki adalah ekonomi dan keluarga. Di tengah tekanan mental dan fisiknya yang terlihat kuat, percayalah sebenarnya dia juga lelah. Hanya saja tidak pernah ditanyain tentang apa yang dirasakannya. Tapi hebatnya dia masih tetap kuat dan berangkat mencari nafkah. Berikut POV dari istri. Percayalah, mengurus rumah dan anak itu jauh lebih capek daripada nyari uang. Nggak cuma mental taruhannya, tapi badan dan wajah yang jadi korbannya. Harus pintar-pintar jaga kewarasan. Bahkan ada yang bilang, enak ya jadi ibu rumah tangga, kerjanya cuma rebahan sama habisin uang suami. Mereka bisa bilang seperti itu karena nggak pernah ngerasain kerjaan rumah. Numpuk, cucian numpuk, belum lagi anak rewel, anak jatuh, anak sakit, yang disalahkan ibunya. Pekerjaan yang paling mulia tanpa digaji dan tanpa istirahat. Sehat-sehat terus ya untuk semua ibu rumah tangga. Itu ya, keduanya sama-sama lelah, sama-sama merasa tidak dihargai, sama-sama saling tuduh. Begini ya pertanyaannya, buat para paksu, apakah istri Anda sejak awal menikah sudah melakukan pekerjaan rumah tangga? Kalau iya, pernahkah Anda membantunya atau sekedar mengucapkan terima kasih? Tapi apa yang kalian lakukan? Pulang bekerja, kalian ingin disambut, ingin dilayani. Ketika istri biasa saja, kalian pikir istri nggak peduli. Terus kalian ngata-ngatain, ih, suami datang cuek, asal Pak Su tahu istri udah lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dikatain seperti itu sakit rasanya. Apalagi kalau Pak Su termasuk suami yang NPD, patriarki, abuse, istri akan banyak menerima kekecewaan. Di sini justru di mana letak pedulimu. Istri sudah melakukan sebagian tanggung jawab kalian. Setelah dibantu, apa seharusnya yang kalian lakukan? Coba Pak Su pahami video berikut. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, saya capek nih, dari pagi saya keluar sampai malam. Yang paling pertama saya lakukan, bapak-bapak mungkin bisa ambil pelajaran seperti ini. Saya kalau pulang ke rumah, maka pada saat saya taruh tas laptop atau saya masuk ke dalam rumah setelah salam, istri saya sambut saya panggil dulu dia duduk. Duduk, saya juga sambil rileks, saya tanya, gimana kabar kamu hari ini, apa yang kamu lakukan? Maka dia cerita pengalaman dia yang 8 jam saya tinggalkan setengah jam. Begini, macam-macam, anak-anak inilah itulah. Ada yang perlu saya tanggapin, saya tanggapin. Yang tidak, oh iya, baiklah, sabar, gini. Udah setengah jam. Ternyata ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya, dia juga butuh didengar. Oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh, ada begini, ada yang telepon, ada yang datang, ada yang... Bapak-bapak jangan egois, dengar tuh. Kalau bapak-bapak tidak buka diri untuk menerima keluhan istri, dia keluhan ke laki-laki lain nanti. Itu ya Pak Su, kalau istri diperlakukan seperti itu, hatinya pasti senang. Tidak usah diminta, pasti istri dengan senang hati melayani Pak Su. Menyenangkan istri tidak mahal, cukup menyayanginya. Mau istri bekerja di luar rumah, mau ibu rumah tangga, jaga rumah, jaga anak, itu sama-sama bentuk support kalian. Harusnya bersyukur beban
palsu berkurang. Simak deh video berikut. Kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Kalau dia kaya, disiapkannya pembantu untuk memasak, siapkannya pembantu untuk mencuci. Menyusukan anak pun tidak kewajiban kalian. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak menyusukan anak. Ada perempuan yang khusus dibayar oleh suami untuk menyusukan anak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ibu susunya yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Laki-laki di Indonesia bukan main beruntung luar biasa. Anaknya disusukan istrinya. Ada istrinya tak ada air susu, disusukan kambing. Suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan itu nggak disuruh masak. Nggak disuruh masak? Nggak disuruh. Kenapa? Karena perempuan itu harus dimuliakan dan disayangin. Masya Dikasih yang Allah. kerja. Jadi kalau ada perempuan di rumah, ya kan, disuruh masak, ngepel, nyapu, berarti suaminya tidak mengerti hukum Allah dan Rasulnya secara benar. Di dalam kitab Uqudul Zain, ingat sekali lagi, kalau mau rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, sebelum menikah suruh pelajari dulu dua kitab, Uqudul Zain sama Qurratul Uyun. Dua kitab inilah yang dipelajarin sehingga apa? Menjadi mengetahui mana hak dan kewajiban sebagai seorang suami, mana hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Suami jangan menuntut haknya aja, mana hak saya, ya kan, malam Jumat nih. Makanya tugas istri bukan masak, ngepel, nyapu, layanin. Iya. Itu yang terpenting. Tapi kalau misalnya gini, nggak harus bisa masak, nggak wajib. Nggak wajib. Masak Tapi nggak wajib. kalau bisa masak, alhamdulillah. Kita masak, alhamdulillah, Iya. menyenangkan suami. Betul. Tapi jangan alasan, saya masak, saya ngepel, saya ngurus anak ini itu capek, saya mau tidur. Nah, itu nggak boleh. Padahal yang paling utama melayani suami. Mencuci, menyapu, nyetrika, bersih-bersih, memasak itu bukan tugas istri. Masya Allah. Kalau dicatat, tugas seorang istri adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Menjadi seorang ibu yang mengalami 3 kali kelelahan yang tidak dialami oleh seorang suami saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu tugas yang disebutkan. Tetapi kalau memasak, mencuci, nyetrika, beres-beres adalah tugas seorang suami. Masya Allah, itu betul. Sampai sekarang saya melakukan hal itu di rumah. Mencuci, menata barang. Istri tugasnya jaga anakmu, didik anakmu, senangkan dia. Kalau kau berhasil, maka berhasil rumah tangga ini. Semua urusan tetek mengek serahkan kepada kami. Makanya kalau ada mertua yang lihat menantunya nggak mau beres-beres, bukan tugas dia, Bu. Ini tugas anak Anda. Nyuci baju, masak, ngepel, dan yang lain pekerjaan-pekerjaan rumah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kewajiban istri adalah mentaati suaminya selama bukan urusan maksiat kepada Allah. Kalau istri membantu pekerjaan rumah tangganya, maka itu pahala besar bagi seorang istri. Tapi kewajiban bagi suami adalah menyiapkan kebutuhan istrinya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Rapinya tempat tinggal juga termasuk kewajiban kita sebagai seorang suami. Maka kita harus terus belajar bahwa ternyata dalam Islam menyiapkan makanan untuk istrinya, menyediakan pakaian yang layak untuk istrinya, tempat tinggal yang layak, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang suami. Kalau istri mau membantu, itu pahala yang besar buat beliau. Cukup jelas ya, dan biasanya sejak menikah, secara naluri istri melakukan pekerjaan rumah tangga, padahal bukan tanggung jawabnya. Sudah sepantasnya Pak Suhargai, tidak harus dengan materi, cukup dengan sikap, perilaku, dan kata-kata yang baik. Dengan begitu, istri pun akan secara otomatis tanpa diminta melakukan apa yang Pak Su harapkan. Jadi stop melukai jika tak ingin terluka. Baik wargi, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya harap video ini bermanfaat, khususnya untuk Pak Sutri. Semoga semakin samawa, dan jika channel ini bermanfaat, sudilah menekan tombol subscribe, like jika suka. Tambahkan juga komentar kalian jika ada masukan dan saran-saran. Share juga video ini pada teman dan kerabat supaya merasakan manfaatnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar saya bisa menjumpai wargi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.